Indonesia jajaki kerjasama produksi jet tempur dengan Rusia. Indonesia is exploring opportunities for cooperation with Irkut Corporation in the production of the Yak-130 fighter jet. The Irkut Corporation is a Russian aircraft manufacturer. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia. Presidential Chief of Staff Muldoko held a meeting with Irkut Corporation and PT Dirgantara Indonesia at the Presidential Palace Complex in Jakarta, Thursday, November 3, 2022. Muldoko said the government was always open to cooperation opportunities offered by foreign partners to Indonesia, including in the defense sector. Dan juga yang paling penting adalah tadi saya sampaikan ke Pak Menhan, pentingnya kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Pemerintah menjajaki peluang kerjasama produksi jet tempur YAK-130 dengan Irkut Corporation dari Rusia. Penjajakan tersebut dilakukan lewat audiensi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dengan Direktur Jenderal Irkut Corporation Andrei Boginski di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis 3 November 2022. Muldoko mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan peluang kerjasama yang ditawarkan mitra asing kepada Indonesia termasuk dalam bidang pertahanan. Sebagaimana pertemuan yang dilansir pada Jumat 4 November, Muldoko menyatakan bahwa merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, KSP mendukung dan siap menjembatani kerangka kerjasama yang akan dijajaki. Nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kementerian Pertahanan. Menurut dia, jet tempur YAK-130 memiliki reputasi yang baik karena keunggulannya. Tidak hanya bobot yang lebih ringan dari jet tempur lain, YAK-130 juga memiliki sistem kendali yang baik dan ketahanan yang tinggi. Muldoko mengatakan YAK-130 adalah suatu prototipe yang baik untuk Angkatan Udara kita. Dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Terlebih lagi ada peluang bahwa market YAK-130 ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diproyeksikan kepada market ASEAN juga. Direktur Jenderal Irkut Corporation Andrei mengatakan skema kerjasama antara perusahaannya dengan nasional yang mendukung perekonomian nasional. Sebab katanya berpeluang membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Andrei mengatakan sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak Indonesia. Menurutnya, skema kerjasama antara Indonesia dan Irkut Corporation secara efektif mendukung ekonomi nasional karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pemasukan Indonesia. Irkut Corporation melakukan serangkaian acara di Indo Defense Expo dan Forum 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran pada 2 hingga 5 November. Pameran tersebut bertajuk Peace, Prosperity, Song Defense itu merupakan acara internasional yang memamerkan industri pertahanan darat, laut, dan udara. Muldoko menyatakan bahwa merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, KSP mendukung dan siap menjembatani kerangka kerjasama yang akan dijajaki. Nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kementerian Pertahanan. Menurut dia, jet tempur YAK-130 memiliki reputasi yang baik karena keunggulannya. Tidak hanya bobot yang lebih ringan dari jet tempur lain, YAK-130 juga memiliki sistem kendali yang baik dan ketahanan yang tinggi. Muldoko mengatakan YAK-130 adalah suatu prototipe yang baik untuk Angkatan Udara kita. Dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Terlebih lagi ada peluang bahwa market YAK-130 ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diproyeksikan kepada market ASEAN juga. Direktur Jenderal Irkut Corporation Andrei mengatakan skema kerjasama antara perusahaannya dengan nasional yang mendukung perekonomian nasional. Sebab katanya berpeluang membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Andrei mengatakan sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak Indonesia. Menurutnya, skema kerjasama antara Indonesia dan Irkut Corporation secara efektif mendukung ekonomi nasional
karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pemasukan Indonesia. Irkut Corporation melakukan serangkaian acara di Indo Defense Expo dan Forum 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran pada 2 hingga 5 November. Pameran tersebut bertajuk Peace, Prosperity, Strong Defense itu merupakan acara internasional yang memamerkan industri pertahanan darat, laut, dan udara. Muldoko menyatakan bahwa merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, KSP mendukung dan siap menjembatani kerangka kerjasama yang akan dijajaki. Nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kementerian Pertahanan. Menurut dia, jet tempur YAK-130 memiliki reputasi yang baik karena keunggulannya. Tidak hanya bobot yang lebih ringan dari jet tempur lain, YAK-130 juga memiliki sistem kendali yang baik dan ketahanan yang tinggi. Muldoko mengatakan YAK-130 adalah suatu prototipe yang baik untuk Angkatan Udara kita, dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Terlebih lagi ada peluang bahwa market YAK-130 ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diproyeksikan kepada market ASEAN juga. Direktur Jenderal Irkut Corporation Andre mengatakan skema kerjasama antara perusahaannya dengan nasional yang mendukung perekonomian nasional. Sebab katanya berpeluang membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Andre mengatakan sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak Indonesia. Menurutnya, skema kerjasama antara Indonesia dan Irkut Corporation secara efektif mendukung ekonomi nasional, karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pemasukan Indonesia. Irkut Corporation melakukan serangkaian acara di Indo Defense Expo dan Forum 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran pada 2 hingga 5 November. Pameran tersebut bertajuk Peace, Prosperity, Strong Defense itu merupakan acara internasional yang memamerkan industri pertahanan darat, laut, dan udara. Dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Terlebih lagi ada peluang bahwa market YAK-130 ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diproyeksikan kepada market ASEAN juga. Direktur Jenderal Irkut Corporation Andre mengatakan skema kerjasama antara perusahaannya dengan nasional yang mendukung perekonomian nasional. Sebab katanya berpeluang membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Andre mengatakan sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak Indonesia. Menurutnya, skema kerjasama antara Indonesia dan Irkut Corporation secara efektif mendukung ekonomi nasional, karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pemasukan Indonesia. Irkut Corporation melakukan serangkaian acara di Indo Defense Expo dan Forum 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran pada 2 hingga 5 November. Pameran tersebut bertajuk Peace, Prosperity, Strong Defense itu merupakan acara internasional yang memamerkan industri pertahanan darat, laut, dan udara.